Teman-teman sekalian, kita masih punya pembicara terakhir. Putra dari Muhammad Ainun Najib pastinya, yang kita tunggu fatwanya juga. Yang tadi sudah mendeklarasikan dirinya sebagai ahli waris dari aset yang begitu kaya raya ini dengan problematika yang ada di dalamnya. Tanpa bermaksud berpanjang lebar, karena tiap bulan saya juga sering ketemu beliau, ngobrol di panggung ini. Mas Abrang monggo melengkapi uraian dari banyak narasumber tadi, Mas. Mungkin ada beberapa view yang Mas Abrang ingin sampaikan secara baru. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak menambah ya, tapi mencoba vantage point, sudut pandang, bukan sudut pandang yang lain, tapi pengen berbicara dengan cara yang berbeda pada poin yang sama. Banyak yang saya setuju, ada yang saya tidak setuju. Pemimpin pembohong kadang-kadang penting, Mas. Kalau situasinya perang, contoh Bismarck, Otto von Bismarck. Contoh bagaimana si Union perang. Perang itu butuh deception, bohong. Tapi bohongnya sama musuh, jangan bohong sama rakyat sendiri. Gitu aja loh, cuman bedanya. Kan gitu. Jangan ke dalam bohongnya kan gitu. Oke, di sini tentu banyak penderita cacat tuna asmara. Jomblo rapayu gitu ya. Tapi yang punya pasangan juga pasti merasakan bahwa hampir semua laki-laki pasti takut sama istri. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ada hubungannya. Tadi Mas Anies, Pak Anies, Mbah Anies, Mas Anies berbicara tentang bagaimana pentingnya yang namanya perdebatan. Ini Anda ngalami kok. Resolusi konflik itu pasti ada urutannya. Anda serempetan di tengah jalan. Berhenti serempetan, langsung dep-depan, apa yang terjadi pertama? Iya, bar miso. Glodak, cok. Oke. Setelah dep-depan, setelah berhadapan, apa yang terjadi? Pasti rebutan realitas. Itu perdebatan pertama. Realitas siapa yang benar? Spionnya nggak hidup kok. Hidup spionnya nggak hidup, Pak. Itu pertama perebutan realitas. Realitas siapa yang mau diambil? Di situ terjadi perdebatan tuh. Tapi perdebatan paling simpel, itu logik nomor 0 itu. Centennial. Itu logik yang berdasarkan pada preposisi. Sebuah statement benar atau salah, itu logik paling dasar. Baru di atasnya kemudian ada logik yang lebih tinggi lagi. Hidup tapi telat. Nah, itu realitas yang lebih detail lagi. Ada banyak level logik yang bisa digunakan untuk rasionalitas ini tadi. Artinya kita perlu melihat juga seberapa jauh kita bisa menggunakan logic level ini untuk bisa melihat realitas. Karena kalau realitasmu sendiri aku ora urusan. Untukmu babah ku arep nyembah wit gedang iki gak urusanmu. Saya tidak akan Tapi ketika kamu mengimpos, kamu memaksakan realitasmu kepada orang lain, ini baru masalah nih kemudian. Kita harus setuju pada sebuah realitas. Karena tanpa ada realitas yang kita setujui bersama, tidak akan ada hidup berkelompok itu. Keluarga aja butuh realitas yang sama. Penting itu, menyamakan realitas. Apa sih sebenarnya pemilihan? Pemilihan umum coblosan itu apa sih sebenarnya? Itu problem matematis yang sampai sekarang belum terpecahkan secara optimal. Itu bagaimana mengkuantifikasi pendapat personal menjadi pendapat komunal. Inti masalahnya itu. Dan nyoblos orang yang kamu pilih itu bukan satu-satunya cara. Ada yang namanya board count, ada yang namanya run of the poll, ada yang macam-macam. Ada yang pakai elektoral dan seterusnya. Cara ngitungnya berbeda-beda. Tujuannya sama. Untuk mengkonversi pendapat personal menjadi pendapat komunal. Apa sih kayak gitu? Kita pengen menangkap realitas komunal itu gimana sih? Karena tanpa ada realitas komunal yang kita pahami bersama, kita nggak akan bisa hidup bersama nih. Kadang-kadang kita tidak mampu menghadapi sebuah realitas yang memang kita tidak belajar. Di situ titik kepercayaan penting. Di sini ada yang pernah membantah ketika didiagnosis dokter enggak?
Anda punya penyakit parasit. Enggak Pak, enggak setuju saya enggak setuju itu. Terus kayak, dasmu, sopo gue gitu. Lihat di sosial media, semua bisa didebat realitas itu. Walaupun kamu tidak ahli sekalipun di bidang itu. Tapi ini juga ada alasannya, karena kita tidak punya infrastruktur kepercayaan, harus percaya sama siapa. Sosial media itu hanya menyediakan jumlah like dan follower. Itu satu-satunya cue yang bisa kita ambil dari orang lain. Jujur wae lah, secara naluriah, kalau ada yang DM kamu followernya 3 sama followernya 10.000, yang untuk balas yang mana? Karena Anda menganggap worth-nya lebih tinggi dengan follower yang lebih banyak itu. Kan gitu. Artinya ini memang realitas yang dibentuk dalam sebuah ekosistem tertentu. Oke, kita balik ke negara. Penting ini tadi. Kenapa resolusi konflik itu harus selesai ketika dengan diskusi, dengan debat. Karena kalau rebutan realitas tidak ketemu nih, apa yang terjadi berikutnya? Ketika serempetan itu tadi. Adu kekuatan. Tak lapor ke Pak Deku Polda loh. Loh backingku. Gitu, mulai injek-injekan nih. Kalau itu tidak terjadi resolusi konfliknya, apa yang terjadi? Pukul-pukulan. Fisik, nanti ke fisik nih endingnya. Itulah kenapa pria tidak akan pernah bisa melawan wanita. Kamu harus, kalau secara pria tak kasih tips, harus menyelesaikan konflik pakai diskusi. Kalau lebih dari diskusi, masuk arep ngantemi bojomu dhewe, kagak mungkin toh. Kalau levelnya sampai ke situ, Anda sudah nggak bisa meneruskan konflik dengan istri. Kenapa? Karena Anda harus pukul-pukulan. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Seharusnya ya. Ya ono sing gendeng barang ngamplengi bojone piye to. Itu ya monggo lah. Paham maksud saya? Artinya gini, kita butuh nih realitas yang kita setujui. Di antara perbedaan yang kita miliki semuanya, uniqueness itu penting, kita tidak harus sama persis. Tapi kita harus punya realitas yang benar nih. Kalau misalnya, aku yang duwe channel YouTube, tapi followernya cuma sedikit. Subscribernya cuma sedikit. Kemarin yang terakhir, Ground Zero, saya kan ngomong darurat trust, masalah trust di Indonesia. Kita harus percaya siapa? Karena ketika yang diomongkan, ini kita jadi polaritasnya nggak pakai logik. Kalau polaritasnya berdasarkan sebuah opini atau pendapat yang dilewatkan kriteria dan logik yang rigid, yang mau formal, informal, logik no problem lah, tapi ngolah sendiri, itu oke. Karena outputnya adalah diskusi dua ide lebih baik daripada ide sendirian, outputnya gitu. Tapi kalau debatnya, urusannya, kalau junjunganku pasti benar, bukan junjunganku pasti salah, itu outputnya nggak kemana-mana itu. Dan nggak akan ada closernya, nggak akan penyatuan realitasnya nggak ada nih. Dan paling sederhana realitas adalah, kita perlu kalau mau bangun Indonesia, mau usul tentang Indonesia, kita harus pakai semua resources yang ada di Indonesia. Resources terutama akal pikiran nih loh. Kalau yang hanya boleh berbicara, yang didengarkan pendapatnya adalah orang-orang dekatnya aja, betapa banyak resources yang dibuang nih, yang tahu lapangan nih. Kalau Anda tahu ada sebuah startup namanya Speakit itu, sempat dia merevolusi beberapa perusahaan itu, karena dia menyediakan platform di mana dia mendengarkan pendapat dari yang paling atas sampai yang paling di depan, paling bawah. Saya pernah cerita. Contohnya begini, sorry ya rada dawa sedikit. Ada sebuah minimart yang sangat sepi. Terus kemudian dia nanya sama anak buahnya, ini harus gimana nih? Strateginya gimana nih? Enggak ada yang berhasil. Terus akhirnya dia ngumpulin semuanya. Pekerjanya dari tukang parkir sampai manajer tokonya. Kita butuh ide untuk bikin rame. Terserah ide goblok mau gimana terserah. Tukang parkirnya angkat tangan. Saya punya ide Pak. Gimana? Sebar paku di ujung sana sama ujung sana, kalau ban bocor kan butuh minum, nanti beli ke sini. Good idea or bad idea? Kalau kamu ngambil face value, itu nabrak etik. Ada etik loh, kita nggak boleh menyengsarakan orang loh, menyediakan servis kok. Tapi ide untuk menghentikan orang karena alasan, itu ide bagus. Apa yang dilakukan oleh pemimpin, yang punya?
itu adalah membuat halte bis di depan tokonya. Sehingga ada alasan orang untuk nunggu bis duduk di situ. Efeknya kemudian beli minuman, beli makanan. So good idea bisa datang dari sesuatu yang sangat buruk kalau orangnya pandai memilah. Semua punya hak untuk didengarkan. Semuanya kita dengerin, ide bagus belum tentu datang dari, saya bisa ngasih banyak contoh penemuan-penemuan luar biasa datang dari tempat-tempat tak terduga. Hah? Apa? Oke. Apa ya sing kowe kenal ya? Oh, laser. Laser yang sekarang semua dipakai hampir di semua teknologi. Awalnya tidak ada yang membayangkan bahwa implikasinya akan seperti ini. Wong iseng aja bikin. Jerky, apa? Jerky bahasa Indonesianya apa ya? Dendeng. Dendeng. Itu asalnya karena orang kelaparan di perjalanan tidak punya ada yang dimakan sadelnya sendiri. Sadelnya kan dari kulit. Kok enak ya gitu. Yogurt. Susu yang dibawa kocok-kocok terus dibuka kok jadi kayak gini, diminum kok enak ya. Jadi yogurt. Artinya good idea can come from anywhere. Itu hadiah dari Tuhan. Kita harus mampu membuat gini, kalau sebuah negara itu biasanya trust infrastrukturnya itu adalah hukum. Karena ending dari perdebatan realitas itu ada di pengadilan. Problemnya adalah kalau kita sendiri nggak percaya sama yang mengadili, kita punya pegangan apa di negara ini? Terus realitasnya yang benar tuh yang mana? Saya sudah usul berkali-kali pada pemerintah, ayo toh bukaan data Indonesia, nek bosok ya bosok. Nggak usah dibagus-bagusin. Karena semakin kita tahu problem, kita semakin bisa memecahkan masalah. Kalau kita ditutupi realitasnya, kita tidak tahu bahwa kita sakit. Kita perlu tahu tuh masalah-masalah itu. Agar kita, gini, saya nggak paham selama ini saya melihat yang punya wewenang ya, dalam tanda yang punya wewenang, itu merasa dia sedang perform di depan masyarakat. Seperti modenya seperti ketika kampanye. Kalau kampanye kan perform di depan rakyat. Oh gini. Tapi menurut saya, kalau sudah menang itu nggak ada lagi musuh. Selesai. Seperti pertarungan Persebaya sama Persema, Arema. Persebaya sama Persatuan Sepak Bola Magetan, Persetan sama sama Persija. Persatuan Sepak Bola Magetan, Persetan. Sama Persija itu boleh bertarung pada lapangan lokal, tapi ketika sudah Indonesia lawan Malaysia, udah nggak tarung lagi, temenan nih semua nih. Pertanyaan saya, lawan kita nih sekarang siapa? Bukan saudara kita sendiri. Lawan kita adalah kita bertarung di level internasional gitu. Tetangga gimana, kita ekonominya gimana. Playing field-nya ayo toh naik di situ toh. Ayo toh stage-nya naik kita di situ. Karena kalau kita ribut ke dalam, kita tidak ada punya kesempatan untuk bisa berpikir posisi sebagai Indonesia. Karena identitasnya tidak lagi Indonesia nih. Identitasnya aku adalah dengan kelompokku kan gitu. Sehingga Pak Simbah itu ngomong eksplisit sama saya, jangan pernah bikin Ma'iyah jadi ormas. Jangan pernah bikin Ma'iyah jadi partai. Kalau hidup biarin hidup, kalau mati biarin mati. Kenapa? Karena yang bikin Tuhan dan kita tidak punya andil apapun terhadap terjadinya Ma'iyah. Kenapa? Karena kita tidak pengen ngisrui dengan identitas yang baru. Itu kita ngumpul semua NU Muhammadiyah kafir kafir liberal, kafir wis ora urun. Demi Allah saya ateis jarine wis urusanmu wis gak dadang monggo wis gak masalah. Karena di sini kita kumpul, mari ambil identitas Indonesia kan gitu. Kita pengen tahu realitasnya seperti apa. Dan gini, hari ini kita melihat realitas yang dari kepala beberapa orang yang sangat berharga. Dari teman-teman Total Football, dari Mbak Kania, dari Mas Anies, itu realitas yang kita mungkin tidak paham, tidak tahu, tapi kita bisa belajar darinya. Ini gunanya kan kayak gini. Karena realitas di kepalamu itu pasti salah, tak jamin.
Loh, karena tidak ada manusia yang bisa merangkum kompleksitasan realitas yang sebenarnya. Kita hanya punya limited realitas untuk kemudian bisa beroperasi sebagai manusia. Sehingga kalau Islam mengukur manusia itu bukan dari pinternya. Khairunas anfa'ulinas, gunanya. Enggak penting pintermu seperti apa, kamu berguna enggak buat tetanggamu? Berguna enggak buat orang-orang di sekitarmu? Artinya, ayo kita belajar satu sama lain dengan realitas-realitas yang berbeda. Dan masalah utama di Indonesia menurut saya sekarang adalah satu, kita tidak punya trust infrastructure. Kita punya infrastruktur apa nih untuk bisa percaya sama yang lain? Jangan lupa, saya tadi bilang, kebenaran ide bagus bisa datang dari musuh yang paling kita benci. Sangat bisa. Yang membuat kita tidak mau melihatnya adalah bias tersebut. Ya, yang kita miliki itu sendiri. Manggut-manggut, paham ya? Paham ya? Pertama, menurutku, ini masalahnya sembleber soalnya. Kita tuh nggak percaya sama hukum kita. Sampai investor aja takut masuk Indonesia karena ketidakpastian hukum, misal. Di sini ada yang pernah main game? Main Civilization pernah nggak? Main ya? Coba lihat Indonesia. Main Indonesia dan lihat trade-nya apa? Kelebihan dan kekurangannya. Tipsnya untuk bisa bekerja sama dan warningnya untuk kerja sama Indonesia di game Civilization itu apa? Ngopo gue penting? Karena itu potret pembuatnya terhadap Indonesia. Ciri-cirinya Indonesia, jangan percaya kalau perjanjian. Asura. Aku yo mangkel gue. Ngene toh. Indonesia itu tidak dipercaya tuh. Tapi kalau Anda melihat sejarah, coba lihat, ada pergantian pemimpin tanpa pengkhianatan enggak? Kenarok Gajah Mada, ya sejarah itu loh, bacaan sejarah. Ya mohon maaf. Kita tuh punya darah pengkhianat. Saya tidak ngomong ini dengan gembira. Saya juga orang Indonesia. Saya melihat, aduh gimana ya, sejarah kita kayak gitu. Big possibility bahwa kita juga punya naluri pengkhianatan nih. Tapi pertanyaannya kan gini kalau orang pinter. Naluri pengkhianatan bisa dipakai enggak untuk kebaikan bersama? Bisa. Semua koruptor itu pasti ada sindikasi. Pasti ada kerjasama satu sama lain. Kasih mereka kesempatan untuk berkhianat satu sama lain. Nah, berguna itu bakat pengkhianatan itu kemudian. Karena ide kita tentang memperbaiki sistem sekarang adalah selalu suppressing bad actor, tapi tidak empowering good actor. Selalu mencoba menghukum yang salah, walaupun wingi aku wis gawe short juga ngomong ngopo to iki perampasan aset susah amat sih. Logiknya udah jelas kok bilang belum belum darurat iki. Perampasan aset menurutku itu darurat karena kita sudah nggak percaya satu sama lain. Wong aku bayar pajak kalau ada pajaknya kemudian disalahgunakan, kenapa aku senang istilah ini tadi soalnya. Pemegang wewenang, saya nggak ngomong kekuasaan. Pemegang wewenang membuat sebuah game di mana sebuah perilaku yang tidak kita sukai bersama resikonya besar, gitu loh. Kalau resikonya kecil ya semua orang lakoni. Ketangkep suruh ngembaliin hasil korupsinya, enak men. Kayak Anda maling TV ketangkep, yuk kembaliin TV-nya, ya tak kembaliin, terus lepas orangnya, maling menes esok. Kita, ini bukan urusan keadilan dia dihukum seberapa. Ini urusan kebersamaan, persatuan ini. Kita mau ngumpul bareng di Indonesia, itu ada sebuah konsep tak tertulis bahwa kita ini harus fair dalam sebuah kumpulan. Fairness itu bukan ide manusia, itu idenya Tuhan. Cari penelitiannya Stephen Skinner tentang tikus. Tikus saja paham itu yang namanya fairness. Artinya itu ide Tuhan itu fairness. Krosok kok nek kowe gak fair iki. Bener enggak? Krosok dan itu tidak selalu bisa dihukumkan. Krosok. Nah, ini emergence ini tidak tertangkap pada realitas. Karena realitas harus menjadi viral untuk bisa direspon oleh wewenang yang berwenang itu tadi. Oke, iki saya sangat
yo ono bersyukure ono mangkele juga jane dadi anake simbah kuwi. Bersyukur karena saya jadi punya kesempatan belajar dari beliau, bisa punya kesempatan untuk kumpul di sini. Beliau orang yang angon benar-benar. Anda pernah angon? Pernah menggembala? Menggembala itu butuh state mental yang tidak sederhana. Anda menjaga keselamatan yang Anda angon, kadang-kadang harus mukul, sama para kambingnya kamu dianggap sebagai tokoh antagonis kadang-kadang. Tidak ada yang memberi penghargaan padamu. Orang angon itu hal yang tidak mudah untuk angon, sehingga hampir semua nabi itu diberi pelajaran untuk angon sebelum menjadi nabi. Kenapa? Karena dia harus dan nyuruh kambing itu nggak bisa pakai logika. Nyuruh kambing itu pakai signal, bukan pakai language. Karena majority itu lebih nangkep signal daripada language. Paham ya maksud saya bedanya signal sama language? Signal itu ditangkap saat itu, difahami saat itu. Kalau bahasa itu bisa lompat waktu. Kamu bisa ngomong kemarin, bisa ngomong besok. Kalau signal hanya petok kepakai saat itu. Nah artinya kita perlu belajar kesabaran menjadi angon, menjadi penggembala. Karena kalaupun kamu tidak menggembala manusia lain, kamu tetap menggembala dirimu sendiri. Menghadapi belantara yang bernama Indonesia, yang kita cintai bersama. Kita tidak pernah menyalahkan siapapun. Kita tidak pernah menyalahkan perorangan. Yo, mereka ada salahnya, tentu semua orang ada salahnya. Tapi tidak ada sebuah kejadian muncul begitu saja tanpa ada sejarah. Tidak mungkin kejadian muncul begitu saja tanpa ada kita semua ikut serta. Tidak mungkin jadi pemimpin kalau sing milih yo Rauno, sing milih ya kue-kue kabeh. Sing milih bisa dibayar 50.000. Jangan kalau kamu milih badut jangan kaget kalau mendapatkan pertunjukan yang bikin kamu tertawa, misalnya kan gitu. Yang sing bener sih milih siapa? Komeng wingi. Yo, dia mendapatkan yang dia expect. Kan gitu ya, oh lucu ini nyenengke, oke komentarnya ya menyenengke, nggak ada tuntutan terhadap perbaikan perbaikan peraturan atau nasib ya kita carinya hiburan kok. Bahwa kemudian beliau melakukan itu, oh bonus, nyenengke luar biasa gitu. Oke, kenapa saya ngomong kita tidak memusuhi siapapun? Mau tidak mau sekarang ini kita hidup di kapal yang sama yang bernama Indonesia. Harap difahami oleh para pemimpin yang berkuasa sekarang. Kalau Mak Iyah ngomong yang dianggap tidak menyenangkan atau dianggap tidak enak, ini semua dasarnya cinta sama Indonesia. Kita di kapal yang sama. Gak mungkin kita pengen menenggelamkan jenengan karena yang tenggelam nanti yang namanya Indonesia. Kita ikut tenggelam. Justru karena kita cinta, maka kita terus berteriak. Justru kita cinta, maka kita terus membagi realitas. Yuk, pemerintah, masyarakat, kita semua mulai sadar bahwa kita butuh realitas, unified reality ini. Untuk kita bisa menjadi satu yang bernama Indonesia itu tadi. Ribut nggak masalah, asal endingnya bukan pukul-pukulan. Tapi endingnya adalah ide yang lebih bagus. Karena gunanya ide itu untuk hancur. Dan dikawinkan dengan ide yang lain. Kalau idemu sendiri ya, gini, Anda loncat punya ide, loncat dari jembatan, itu yang mati idenya. Kalau kamu nggak pakai ide, langsung loncat dari jembatan yang mati badanmu. Gunanya kita adu ide gini nih, agar yang mati idenya, agar kita bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Karena tidak mungkin satu orang punya ide paling baik, pasti kumpul-kumpul, banyak kepala nih. Tapi memang susahnya, padahal kita sudah punya konsep yang namanya musyawarah untuk mufakat, itu konsep yang amazing, luar biasa. Cuman syaratnya kita harus cukup dewasa. Kalau di Islam ada yang ngomong gini, kalau nggak salah ya, tolong ingetin. Nggak salah, nek wani bantah aku bantahan. Musyawarah mufakat, syarat yang ikut bermusyawarah bukan penakut, bukan munafik. Berani jujur. Kalau itu syarat itu tidak terpenuhi, gak ono gunane. Musyawarah. Yang terjadi bukan mufakat.
terjadi deal-dealan. Wani piro. Oke, kita tidak merasa lebih baik. Kita di Maiyah tidak merasa lebih baik, tapi kita di Maiyah berani melihat keburukan kita. Dan semoga realitas di sini bisa menular sehingga kita bisa menambah kekayaan realitas Indonesia. Dan semoga kita bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya, agar orang-orang hebat di atas ini, jigur, termasuk aku berarti, dengan di kanan kiri saya, orang-orang hebat ini bisa benar-benar mewarnai Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih baik seperti yang kita cita-citakan bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.